Tulis cak ling. Tulis cak sebab. Elisa Zanet kabur. 4 orang petinggi Kovo ditangkap, polisi gerbek saat Kovo rapat, rencanakan hal jahat pada Megawati. 4 petinggi Kovo ditangkap saat adakan rapat rencanakan hal jahat pada Megawati Hangestri. 1 dari 4 tersangka adalah orang yang memiliki jabatan sangat penting di pemerintahan Korea Selatan yang bertugas di Seoul. Saat ditangkap, MEJ sedang bersama RSK, KJO, BEC dan 1 orang wanita yang berhasil kabur, diduga pemain Red Spark berinisial EZ. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa dokumen perencanaan dan nama-nama orang yang akan disuap untuk melakukan kejahatan pada Megawati. Polisi juga menemukan 1 koper uang dolar yang diduga untuk dibagikan. Mereka ditangkap saat pesta rapat di kantor Kovo. Saat itu tak ada aktivitas kantor karena libur, kata Kepala Kepolisian Seoul saat dikonfirmasi. Menurut Kepala Kepolisian Seoul, kasus itu terungkap setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya rapat ilegal di kantor Kovo yang melibatkan pihak pemerintahan Korsel. Dari informasi itu, polisi bergerak cepat. Polisi lalu melakukan penggerbekan dan menangkap ke-4 tersangka dan 1 orang wanita yang berhasil kabur. 4 petinggi Kovo tiba-tiba mengadakan rapat resmi bukan di gedung Kovo, tapi di sebuah hotel mewah. Tak ayal, sekelompok masyarakat melaporkannya ke pihak kepolisian, sehingga polisi menggerebek acara rapat yang tertutup dan rahasia tersebut. Setidaknya, 100 personil polisi diturunkan untuk menggeruduk rapat ilegal para petinggi Kovo yang sedang membahas rencana untuk melakukan hal jahat pada Megawati dan melakukan suap agar Kim Yeon-keung dibebaskan. Pihak kepolisian langsung menerobos masuk ruang pertemuan, tempat rapat sedang berlangsung. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Korea Selatan Cho Ji-lae buka suara soal informasi operasi penggerbekan rapat ilegal Kovo yang bertujuan untuk menyuap jaksa agar Kim Yeon-keung dibebaskan. Proses interogasi kepada para tersangka sedang berjalan. Itu adalah proses pemeriksaan dan itu merupakan sesuatu yang bukan hanya ibaratnya kalau kemarin itu dilakukan secara sepihak, tapi sekarang semuanya bisa menghadirkan saksi, terdakwa, dan ahli semuanya hadir, kata Setio di kantor Dewan Pemberantas Korupsi Korea Selatan. Kepolisian Tindak Kriminal Korea Selatan resmi menetapkan 1 oknum kejaksaan dan 3 oknum Kovo jadi tersangka. Alat bukti kembali dicari penyidik Subdit Siber Ditkrimsus Polda Metro Jaya untuk penetapan tersangka baru dalam kasus video syur Audrey Davis. Direktur Tindak Kriminal Khusus Kepolisian Korsel, Go Yun-ko mengatakan pihaknya akan menetapkan tersangka baru yaitu Elisa Zanet yang diduga sempat kabur. Dengan 2 alat bukti ini pihak kepolisian bisa menjadikan Zanet tersangka, ujarnya. Entar kita update perkembangannya. Jika dari fakta penyidikan nanti ada kecukupan alat bukti yang didapat penyidik, minimal 2 alat bukti yang sah, akan dilakukan penangkapan pada Zanet. Kini pihaknya tengah melakukan pencarian terkait bukti yang melibatkan Zanet dalam kasus Kim Yeon-keung. Saat ini, penyidik sedang melakukan tracing dan terhadap pemilik atau pengelola Kovo. Ratu Voli Korsel Kim Yeon-keung sekarang resmi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Wanita Cheongju. Kim Yeon-keung secara resmi ditahan beberapa hari setelah ditangkap di kompleks kediamannya. Kim menghadapi ancaman hukuman penjara karena melakukan suap dan pengaturan skor. Keputusan penahanan Kim Yeon-keung memicu kerusuhan di Pengadilan Distrik Seoul Barat, di mana puluhan pendukungnya menghancurkan pintu dan jendela utama pengadilan. Mereka menggunakan kursi plastik dan perisai polisi yang berhasil mereka rebut dari petugas. Beberapa orang masuk ke dalam lorong dan terlihat melemparkan benda-benda dan menggunakan alat pemadam kebakaran. Ratusan polisi dikerahkan untuk meredam kerusuhan di pengadilan. Puluhan orang ditangkap, sementara beberapa petugas polisi yang terluka terlihat dirawat di mobil ambulans. Belum jelas apakah ada anggota staf pengadilan yang terluka. Setelah hakim musyawarah selama 1 jam, pengadilan mengabulkan permintaan para penegakan hukum untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Kim Yeon-keung. Hakim memandang Kim sebagai ancaman karena bisa menghancurkan bukti-bukti. Kantor Investigasi Korupsi, CIO, yang memimpin penyelidikan bersama dengan polisi, kini dapat memperpanjang penahanan Yun hingga 20 hari. Dalam masa penahanan itu, para penyidik akan melimpahkan kasus tersebut ke jaksa penuntut umum untuk didakwa. Setelah sidang, Kim Yeon-keung dibawa kembali ke rumah penahanan, di mana dia menunggu putusan.
Baik Kim maupun pengacaranya tidak segera mengomentari surat perintah penangkapan tersebut.